Belakang bertahan dulu, gantian depan. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa LEM TV, Perekat Elemen Rakyat. Malam hari ini bertemu kembali dengan saya Eka Rosid selaku host LEM TV dalam acara talkshow bersama Bapak Insinyur Muhammad Sidarta. Pak Insinyur Muhammad Sidarta ini beliau adalah salah satu dari ketua 5 bidang LKS dan Hakim ad hoc di DPP FSPLM SPSI dan juga sebagai anggota LKS Tripartit Nasional. Serta juga beliau adalah Pangkornas di Barisan Propor LEM SPSI. Nah, malam ini kita akan coba sedikit berbincang-bincang terkait dengan kisruh JHT ya, yang memang sudah mendapatkan reaksi dari berbagai elemen buruh, serikat pekerja, baik federasi ataupun konfederasi yang sudah beberapa kali turun ke jalan. Di antaranya Federasi Logam Elektronik dan Mesin. Nah, aksi yang kemarin kita sama-sama lihat dan saksikan bahwa FSPLM SPSI aksi tanggal 17 Februari tahun 2022 di depan gedung Kemenaker dan diterima oleh Ibu Menteri Ida Fauzia diterima dan tentu ini harus kita gali lebih dalam hasil dari pertemuan menteri sendiri seperti apa. Karena Pak Sidarta ini selain sebagai ketua bidang LKS, beliau juga anggota LKS Tripartit Nasional yang kita dengar bersama ternyata diisukan ataupun ada berita ini sudah disetujui oleh tim LKS. Nah, ini nanti langsung kita konfirmasi saja kepada Pak Darta selaku anggota LKS, apakah benar Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini sudah dibahas di forum LKS atau memang hanya diklaim saja dari pihak pemerintah seperti itu. Tapi kita sebelumnya sapa dulu Pak Muhammad Sidarta. Assalamualaikum Pak Darta. Waalaikumsalam, selamat malam pemirsa LEM TV dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Darta malam hari ini masih semangat? Kelihatannya masih ini seger nih Pak, nggak ngantuk. Sudah ngopi Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sejak Jumat kemarin belum pulang-pulang, keliling terus di daerah. Oh iya. Iya. Baru pulang nih. Iya. Ini pulang kantor. Betul Pak Darta. Ini teman-teman pemirsa LEM TV mempertanyakan nih Pak Darta. Ini kan Pak Darta ini salah satu dari wakil ketua 5 ya di DPP bidang LKS dan Hakim ad hoc. Kemudian termasuk anggota LKS Tripartit Nasional nih Pak. Nah, kita mendengar bahwa statement dari pemerintah terkait dengan Permenaker yang dikeluarkan nomor 2 itu tentang JHT itu sudah dibicarakan di forum LKS. Nah, ini kan Bapak sebagai anggotanya sendiri seperti apa Pak? Ini bisa cerita Pak dari awal sampai akhir karena kan dari Federasi LEM sendiri kemarin sudah turun aksi Pak untuk menyampaikan aspirasinya. Nanti pasca aksi kemudian ditemui dengan menteri. Nah, itu nanti seperti apa Pak bisa diceritakan kepada semua pemirsa agar berita-berita yang beredar itu bisa lebih clear dan bisa tidak disalahartikan Pak. Monggo Pak Darta bisa dimulai dari yang ringan-ringan dulu Pak. Monggo Pak, silakan. Ya ringan-ringan dulu, pengertian LKS dulu ya. LKS itu ada di tingkat nasional, ada tingkat provinsi, ada tingkat kota dan kabupaten. Dan LKS itu sendiri unsurnya ada pemerintah, ada serikat pekerja atau serikat buruh, ada juga dari unsur pengusaha yang diwakili oleh Apindo atau Kadin.
Itu unsurnya. Terus tugas dan fungsinya itu atau LKS sendiri sebelum tugas dan fungsinya adalah LKS itu sebagai forum komunikasi, forum konsultasi, forum musyawarah kan gitu dalam memberikan pertimbangan atau untuk memberikan pertimbangan, saran dan pendapat dalam penyusunan bidang ketenagakerjaan atau masalah ketenagakerjaan kepada pemerintah kan itu di semua tingkatan. Itu pengertian LKS tripartit kan gitu. Jadi sebagai forum musyawarah kan gitu. Nah, sementara kemarin Menteri di berbagai media menyampaikan bahwasannya sudah mendapat persetujuan di LKS tripartit nasional untuk menetapkan Permenaker nomor 2 tahun 2022 terkait JHT. Nah, kemarin saya dapat kesempatan ikut mewakili waktu aksi FSPLM SPSI, kebetulan saya anggota LKS tripartit nasional. Saya kepada Ibu Menteri menyatakan keberatan kalau masalah Permen 2 itu sudah disetujui oleh LKS tripartit nasional. Kemudian saya nyatakan bahwasanya masalah LKS ini, terutama masalah Permenaker ini, atau bukan Permenakernya yang dibahas sebenarnya di LKS, itu baru filosofis pengembalian filosofis JHT. Itu pertama dibahas di Badan Pekerja LKS Tripartit Nasional tanggal 18 November 2021. Itu baru membahas pokok-pokok pikiran, itu variannya masih banyak, pendapat-pendapatnya masih banyak. Belum final, dan saya waktu itu juga sebaiknya ini dibahas lebih dalam, semacam EBD dan sebagainya. Kemudian tanggal 21 Januari 2022, itu hari Jumat, itu ada tatap muka, ada daring kan gitu. Akhirnya dialog yang undang adalah dari Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja. Itu sebagai narasumbernya, karena pada terlambat datang itu kalau nggak salah baru jam 10:30 dibahas keburu Jumatan. Itu pun nggak banyak yang hadir kan gitu. Itu saya sampaikan Ibu Menteri. Kemudian belum diplenokan, mekanismenya kan diplenokan, semua unsur hadir di LKS itu. Dari Serikat Pekerja ada 15 orang, pemerintah 15 orang, kemudian Apindo itu 15 orang, jumlah 45 orang. Itu harus quorum, kalau nggak quorum ditunda dan sebagainya. Nah, masalah filosofis JHT ini belum diplenokan, harusnya diplenokan. Itu saya sampaikan, kan belum diplenokan Bu Menteri, saya bilang kan gitu. Itu saya sampaikan kemarin kan gitu. Sehingga saya keberatan, saya kesulitan sebagai anggota LKS tripartit, banyak pimpinan serikat pekerja, anggota mempertanyakan apa benar kan gitu. Ya saya jawab apa adanya, belum, harusnya diplenokan kan gitu. Kalau ditanya apakah sah, ya sah, tapi Permenaker itu tidak legitimate gitu, tidak punya legitimasi, banyak protes kan gitu. Faktanya belum diplenokan kan gitu. Nah, dalam hal ini Ibu Menteri dan para pejabat yang lainnya yang hadir di situ nggak menjawab soal itu kan gitu. Nah, oleh karena itu belum diplenokan kan gitu. Berdasarkan aspirasi, karena saya itu grup WA saya itu lebih dari 80 grup antar serikat dan antar daerah, saya mendapat aspirasi kan gitu. Permenaker ini dicabut kan gitu. Dicabut, saya sampaikan supaya dicabut berdasarkan aspirasi tersebut kan gitu. Kemudian Permenaker nomor 19 dihidupkan kembali kan gitu, dikembalikan pada itu. Saya jelaskan juga ke Ibu Menteri bahwasannya itu peristiwa itu kan terjadi di tahun 2015 yang lalu.
ketika ada salah satu pekerja yang di PHK, kebetulan lahir PP 46 terkait dengan JHT, akhirnya dengan berlakunya PP 46 tersebut, yang bersangkutan tidak bisa ngambil JHT. Akhirnya membuat semacam petisi, saya ngikutin, kebetulan kan gitu, viral, sampai Pak Presiden langsung merespon supaya yang PHK langsung bisa ngambil JHT-nya 1 bulan kemudian kan gitu. Kemudian Presiden waktu itu juga menginstruksikan kepada Kementerian Tenaga Kerja, waktu itu menterinya Pak Hanif Dakiri kan gitu, supaya PP 46 tersebut dirubah gitu, dan kemudian dirubah menjadi PP atau peraturan pemerintah nomor 60. Nah, aturan teknisnya turunannya itu Permenaker atau peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 19 tahun 2015, yang mana disebutkan bahwasanya pensiun termasuk yang PHK. Akhirnya yang PHK juga mendapatkan JHT, bisa ngambil JHT sebulan berikutnya. Nah, itu penjelasan saya. Kemudian Ibu Menteri menjelaskan, betul Pak Darta kan gitu. Waktu itu hanya perubahan sementara. Pak Hanif waktu itu juga berjanji akan mengevaluasi 5 tahun kemudian. Kemudian ini sudah 7 tahun kan gitu. Nah, waktunya untuk dievaluasi kembali kan gitu. Iya Bu Menteri, ini momentumnya belum tepat atau tidak tepat karena sampai hari ini pandemi COVID-19 masih belum usai dan PHK terjadi di mana-mana kan gitu. Ini soal momentum. Itu yang saya sampaikan kemarin waktu bertemu dengan Ibu Menteri, karena cukup lama 1 jam lebih kan gitu. Akhirnya ya udah nanti kita dialog lagi kan gitu, kata Bu Menteri seperti itu. Kalau yang terakhir tadi kan setiap ketemu buruh dan pernyataan di publik kan sudah menyatakan ingin didialogkan gitu. Dialogkan ini apakah akan dievaluasi kembali untuk dibatalkan atau diajak bicara para pimpinan serikat pekerja, saya juga nggak tahu. Keburu pamit lagi. Itu Mas Roset dari Lem TV. Oh iya, terima kasih Pak Darta atas penjelasannya. Mungkin sedikit ini Pak Darta agak lebih dalam lagi nih Pak Darta. Nah, Boleh. ini kan ada kabar yang kita sama-sama dengar dari media lain bahwasanya menteri menerima beberapa serikat pekerja yang melakukan aksi unjuk rasa, dan dari beberapa elemen tersebut ada bahasa, ada 3 unsur ataupun ada 3 kelompok serikat pekerja. Nah, yang pengen kita tanyakan, statement dari FSPLM SPSI itu sendiri pada saat kemarin ketemu Bu Menteri seperti apa Pak Darta? Ya, yang dimaksud 3 kelompoknya terakhir kan FSPLM SPSI. Kalau statement saya sebagai wakil FSPLM SPSI, terutama sebagai Ketua 5 bidang LKS dan Hakim ad hoc kan itu, dan sebagai anggota LKS kan tadi sudah jelas, saya jelaskan saya sendiri. Kalau Pak Ketum ngomong cabut, udah kan gitu. Pak Ketum cabut kan gitu. Pak Ketum mendapat pembicaraan yang pertama dicabut kan gitu. Jadi tidak ada kata memahamin atau setuju, itu nggak ada kan gitu kan gitu. Itu saya rasa framing saja kalau ada yang mengatakan seperti itu kan gitu. Jadi saya ditanya beberapa media, ya saya cerita apa adanya. Saya kan orang yang nggak bisa nambah-nambahin, nggak bisa ngurang-ngurangin kan gitu. Apa adanya saja. Ya, baik Pak Darta. Berarti memang kita harus luruskan Pak, agar teman-teman pemirsa Lem TV itu paham betul sikap dari Federasi Lem SPSI terkait dengan Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini tentang JHT. Jadi karena yang mereka gelisahkan adalah, yang mereka pikirkan, kalau memang mereka terkena PHK dan lain sebagainya, tentu ini juga menjadi problem Pak Darta dan teman-teman Lem TV semua. Sehingga ini yang memang memicu
gelombang-gelombang aksi demonstrasi yang dilakukan oleh serikat pekerja. Nah, Jadi bukan teman-teman saja, saya sangat gelisah ketika permen itu beredar 1 minggu yang lalu. Saya sampaikan kepada Bu Menteri saya jadi kesulitan menjawab gitu. Karena ini yang ngomong seorang menteri loh gitu. Percaya saya atau percaya Ibu Menteri kan gitu. Tapi kebanyakan percaya karena yang ngomong adalah Ibu Menteri kan gitu. Bahwasanya ini sudah dikonsultasikan, sudah disetujui oleh LKS tripartit kan gitu. Saya gelisah. Bu Menteri, saya ini tangan saya ini sampai begitu tangan saya ini jadi pegel, kurang tidur, saya susah tidur karena terus-menerus yang saya sebutkan tadi, grup di WA saja itu ada 80-an, grup WA, belum yang perorangan, sampai detail, ada yang nggak percaya, tetap nyinyir, ada gitu kan. Ya nggak apa-apa, saya akan mengatakan apa adanya kan gitu. Sepanjang itu benar ya saya tenang-tenang saja, walaupun dikatakan apapun kan gitu. Tapi yang pasti saya sendiri juga ikut gelisah kan gitu. Faktanya memang di LKS belum diplenokan kan gitu. Saya akui semuanya, di BP juga dibahas, tapi itu kan baru pokok-pokok pikiran. Varian pendapatnya juga masih banyak, masih mentah kan gitu. Terus dilanjutkan dialog juga hanya sebentar kan gitu. Kuncinya itu ada di pleno LKS tripartit. Memang masalahnya LKS itu hanya memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat. Tidak wajib dipakai. Masalahnya ketika saya ditanya, sah nggak Permenaker itu? Sepanjang nggak dijawab, ya sah kan itu. Namanya juga hanya pertimbangan, saran, pendapat, tapi itu produk hukumnya bisa nggak legitimate kalau nggak dapat persetujuan, keputusan LKS tripartit, karena LKS itu kan forum untuk mengambil keputusan, untuk merekomendasikan kan itu. Kalau dikatakan Bu Menteri nggak mau, sudah direkomendasikan, sudah dibahas dan sebagainya, sudah setujui, nggak benar gitu. Terbukti waktu saya menyampaikan itu nggak ada yang bantah satupun kan gitu, disadari nggak ada yang bantah kan gitu. Tentu saya sampaikan Bu Menteri, karena ini aspirasi buruh-buruh di Indonesia yang saya tangkap kan gitu, maka Permenaker nomor 12 itu cabut saja, hidupkan kembali Permenaker 19 2015 yang sudah mengakomodir keduanya. Saya bilang begitu kan gitu. Karena di Permenaker 19 itu kan gitu sudah menyatakan bahwa pensiun itu termasuk yang PHK kan gitu. Iya, betul Pak. Berarti terjawab sudah Pak, karena kemarin ada pemberitaan yang menyatakan bahwa ada serikat pekerja yang mendukung dan lain sebagainya, kemudian meminta dialog. Nah, di malam hari ini tentu kita akan mengklarifikasi dan mengkonfirmasi bahwasanya khusus untuk FSPLM SPSI ini jelas tadi pagi sudah kita konfirmasi ke Ketua Umum Pak Darta, ke Pak Arief, bahwasanya sama dengan yang disampaikan Pak Darta bahwa SPLM SPSI meminta untuk permen itu dicabut. Nah, artinya yang menyatakan, saya terus terang saya sebut namanya, yang menyatakan yang kelompok ketiga yang terakhir memahami seolah-olah setuju itu kan staf khusus Ibu Dita. Yang saya tahu kan beliaunya tidak ada di dalam pertemuan tersebut. Dari mana informasinya dia bisa tahu menerima di dalam pertemuan nggak ada? Ini penegasan saya. Kalau gelisah tentang itu kan gitu harus disebut, nggak apa-apa kan gitu, nggak masalah. Yang saya tahu tidak ada di dalam pertemuan itu kan gitu. Ya, berarti informasi yang disampaikan oleh staf khusus kementerian tadi tidak tepat ya Pak Darta. Kemudian permintaan dialog itu bukan pemirsa sendiri yang menerjemahkan gitu, nanti dikira saya mau giring-giring opini gitu apa baik, saja. Pak. Siap, karena Lem TV siap untuk mengabarkan fakta yang sebenarnya Pak Darta. Jadi nanti kita akan memberikan pencerahan kepada semua pemirsa bahwasanya tadi yang disampaikan informasi simpang siur dari staf khusus itu dan pertanyaannya adalah apakah dari FSPLM SPSI sendiri akan menggunakan hak jawab, karena ini sudah dilemparkan di media massa, media online dan media televisi. Nah, tentu barusan sudah saya jawab kan gitu.
biar alami kan gitu. Nanti kan kalau orang Jawa bilang becik ketitik Allah ketoro Ketoro. gitu. Ya, Siap, siap. yakin itu aja. Di atas langit masih ada langit kan gitu kan gitu. Hanya proses saja dan waktu saja ini kan gitu. Ya, ya, ya. Yang penting kewajiban kita itu hanya berjuang maksimal sekuat tenaga dan berdoa. Ya, hasilnya kita serahkan yang Maha Kuasa. Kalau kita ada sungguh-sungguh, insya Allah rahmat Allah, pertolongan akan turun. Maka Ya. lebih baik tanya diri sendiri, sudah maksimalkah kita kan gitu dalam Iya, perjuangan ini? Kan, gitu. Jawablah iya, sendiri-sendiri kan gitu. Nggak usah nyalahkan orang lain. Kalau mau nyalahin sendiri-sendiri aja. Sudah maksimalkah kita gitu? Bukan iya, saya, kita semua udah maksimal belum kan gitu. Kalau iya, perjuangan udah maksimal, udah sungguh-sungguh, insya Allah pertolongan Allah akan turun kan gitu. iya, iya. Kalau ada hal-hal yang perlu diklarifikasi, klarifikasi kan gitu aja kan gitu. Ya, Ada yang perlu diklarifikasi, ada yang tidak kan gitu. Itu iya, kehidupan seperti itu kan gitu. iya, betul Pak Darta. Memang seperti itu. Cuman tadi kita sampaikan bahwasanya dalam dunia pers itu ada istilahnya hak jawab, Pak. Jadi Ya betul. kita bisa melakukan hak jawab ketika memang itu ada berita-berita yang kurang tepat. Nah, kalau memang ini mau digunakan sebenarnya bisa Pak Darta Ya dan itu kan teman-teman tadi pemirsa saya yang lainnya. kita sebut namanya tadi kan Ya. staf khusus gitu. Bukan saya nggak tahu, saya tahu juga, dengar juga kan gitu. Hmm. Malah sudah sejak semalam begitu naik langsung dapat juga saya kan gitu. Kan Ya. mata dan telinganya ada di mana-mana kan gitu. Iya. Ya, baik. Mungkin ini Pak Darta terakhir sebagai apa namanya closing statement nih dari seorang anggota LKS Tripnas terkait dengan Permenaker nomor 2 ini. Biar pemirsa semua jelas dan transparan karena Pak Darta juga mewakili dari federasi ya Pak, karena sebagai ketua 5 juga di DPP FSPLM Ya. SPSI. Monggo Pak Darta silakan statement terakhir Pak kepada pemirsa LEM TV. Aspirasi sudah sampaikan, bukan dari LEM saja. Namanya LKS itu begitu sudah duduk di LKS bukan hanya milik LEM, jadi milik seluruh buruh Indonesia, baik yang tergabung dalam LKS atau maksud saya baik yang masuk dalam LKS maupun tidak, yang berserikat atau tidak, ya otomatis harus diperjuangkan kan gitu. Tapi perjuangan itu tidak cukup ada di LKS saja. Banyak piranti-piranti yang bisa dijadikan menjadi alat perjuangan, yaitu bisa litigasi, bisa non litigasi, bisa lobby-lobby, bisa politik dan sebagainya. Kemarin kan aksi sebelumnya tanggal 16 kita kan ditemui oleh DPR juga kan gitu. Bahwasanya di samping kita minta revisi Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan supaya tidak direvisi, kita tolak. Juga minta dibatalkan Undang-Undang Omnibus Law. Yang teranyar minta juga DPR juga menyoroti tentang Permenaker itu supaya dicabut. Kebetulan Ketua DPR-nya Ibu Puan Maharani juga sudah menyatakan bahwasannya pemerintah nggak punya sensitivitas masalah Permenaker nomor 2 tersebut kan gitu. Nah, oleh karena itu sebagai closing statement saya kan gitu ya, berjuang, kewajiban kita berjuang aja, berjuang maksimal, masif, introspeksi diri, perjuangan kita udah sungguh-sungguh belum kan gitu. Kalau belum ya kita tingkatkan, kita perbaikin kan gitu. Jangan lupa berdoa kan gitu. Konsistensi itu yang penting gitu. Siap. Berarti intinya konsistensi dalam perjuangan ya Pak Darta ya. Ya, Iya. baik. Terima kasih Pak Darta atas kesediaannya untuk berbincang-bincang dengan kita, dengan saya, Rosid dari LEM TV, dan mudah-mudahan perjuangan teman-teman buruh semua bisa menghasilkan sebuah kemenangan, tentunya buat seluruh buruh yang ada di Indonesia. Terima kasih Pak Darta dan LEM. Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa LEM TV. Tetap semangat, terus berjuang maksimal dan berdoa semoga berhasil. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Pak Darta. Ya, demikian tadi para pemirsa LEM TV yang berbahagia.
hasil bincang-bincang kita bersama Pak Insinyur Muhammad Sidarta selaku Ketua 5 di LKS dan bidang Hakim ad hoc di DPP FSPLM SPSI. Beliau juga sebagai Ketua DPD FSPLM SPSI Provinsi Jawa Barat. Dan alhamdulillah beliau berkenan menyampaikan klarifikasi dan obrolannya sangat luar biasa, menyemangati kita bahwasanya kita harus tetap berjuang terus untuk memperjuangkan hak-hak pekerja Indonesia. Terima kasih pada Lem TV, pemirsa Lem TV. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lem TV, berkat elemen rakyat.